guys, hari ini gue bakal rekomendasiin 3 film yang menurut gue horor. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and share. Yang pertama, gue mempunyai film yang berjudul Pet Sematary. Pet Sematary ini ditayangkan di Indonesia pada April 2019 lalu. Film ini menampilkan beberapa bintang, diantaranya adalah Jason Clarke, Amy Seymour, dan John Lithgow. Film Pet Sematary menceritakan tentang seorang dokter asal Boston bernama Louis Creed. Suatu hari, Louis pindah ke sebuah kota kecil di Ludlow, Maine bersama istrinya yang bernama Rachel, kedua anaknya Ellie dan Gage, serta kucing Ellie yang bernama George. Saat Ellie menjelajahi hutan di sekitar rumah baru mereka, ia melihat sebuah prosesi pemakaman anjing mati yang dilakukan oleh anak-anak. Anak-anak itu berjalan ke kuburan yang bertuliskan Pet Sematary. Judge Crandall, tetangga Ellie, memperingatkan Ellie dan Rachel bahwa hutan itu berbahaya dan lebih baik tidak keluar sendirian. Sementara itu, di rumah sakit, Louis sedang syok lantaran gagal menyelamatkan nyawa pasien yang bernama Victor Pascal. Malam harinya, setelah kematian Pascal, Louis mengalami mimpi yang terasa nyata kala dirinya bertemu Pascal. Pascal membawanya ke belakang pemakaman dan memperingatkan Louis untuk tidak menjelajahi lebih jauh. Louis akhirnya terbangun dan mendapatkan kaki dan spraynya berlumuran lumpur seolah mimpi buruknya yang ia alami memang kenyataan. Di malam Halloween, George terbunuh karena tertabrak sebuah truk. Judge membawa Louis ke Pet Sematary untuk menguburkan jasad George. Di sana, Louis pun tertegun saat melihat pemakaman kuno yang dulunya digunakan oleh orang-orang Indian Mi'kmaq. Keesokan harinya, Louis terkejut lantaran George kembali ke rumah dalam keadaan hidup dan tampak lebih agresif. Louis pun diberitahukan Judge bahwa tanah pemakaman di Pet Sematary mampu mengembalikan jasad yang sudah mati jadi hidup kembali. Makam itu diyakini ditinggali oleh sebuah roh yang dikenal dengan nama Wendigo. Tapi serem juga sih guys, kalau lo punya hewan kesayangan terus udah meninggal, kalian pengen hidupin lagi. Kalau gue bilang sih ya udahlah. Oke, kita lanjut. George yang sempat menyerang Gage akhirnya dilepas Louis ke jalan raya dengan dalih kucing itu kabur sendiri. Jadi bapaknya itu nggak mau kelihatan kayak bener mau ngebunuh. Awalnya tuh bapaknya mau ngebunuh si kucing, tapi karena ya masa ngebunuh gitu kan, nggak tega gitu. Dan si kucing ini tuh kurang ajar. Setiap kali dia mau dibunuh tuh dia menunjukkan muka yang melas gitu. Jadi mau nggak mau dia harus mengeluarkan kucing itu dari rumahnya dengan cara seolah-olah kucing itu kabur gitu kan. Dia nggak mau dong anaknya disakitin sama si kucing, karena kucing itu tuh kembali ke rumahnya tuh beda banget sama yang biasanya nurut, bersikap halus. Ini beda, dia agresif dan lebih kayak dikit-dikit nyakar gitu loh guys. Oke, lanjut. Ketika keluarga itu sedang merayakan pesta ulang tahun Ellie melihat kucingnya di jalan dan bergegas lari menghampirinya. Disinilah mulai peristiwa buruk menimpa keluarga Louis. Betapa malangnya nasib Ellie lantaran sebuah truk besar menghantamnya hingga tewas. Keluarga Louis pun hancur melihat anak mereka tewas mengenaskan. Dan akhirnya Rachel pindah sementara waktu ke rumah orang tua Rachel. Judge tetangga Louis pun berfirasat bahwa Louis ingin membangkitkan Ellie di pemakaman. Dan Judge pun langsung memperingatinya dengan kalimat, kadang-kadang mati malah lebih baik. Namun Louis tidak peduli dan malah membius Judge supaya tidak menghentikan aksinya. Louis mengeluarkan tubuh Ellie dari kuburannya dan membalurnya dengan tanah pemakaman yang mistis itu. Yang benar saja, Ellie kembali hidup, namun dengan banyak perubahan pada kepribadiannya. Bahkan lebih kayak mengarah sama seperti George, kucing mereka yang sebelumnya kembali ke rumah bersifat agresif. Ellie pun begitu demikian. Saksikan film Pet Sematary ini melalui link yang aku tulis di deskripsi. Bisnis perdagangan manusia berkedok sekolah asrama menjadi cerita yang diangkat dalam film Level 16. Yang kedua, gue punya film yang berjudul Level 16. Film asal Kanada ini digarap sutradara Deniska Esterhazy dan dirilis pada tahun 2019. Menggabungkan cerita bergenre drama, fiksi ilmiah, dan thriller dengan durasi sekitar 104 menit, Level 16 mendapatkan rating cukup memuaskan di situs IMDb dan Rotten Tomatoes. Level 16 bercerita tentang sebuah sekolah asrama yang seluruh siswanya merupakan gadis belia.
Mereka berasal dari jalanan, lalu disekolahkan, diberi makan, dan dididik dengan disiplin tinggi. Mereka dijanjikan akan diadopsi orang-orang kaya jika mampu lulus hingga level tertinggi, yaitu level 16. Aturan yang diterapkan sekolah sangat ketat. Mereka tidak diperbolehkan keluar asrama, harus menjaga sopan santun, serta kebersihan dan kerapian. Belum lagi kewajiban minum vitamin khusus setiap hari untuk menjaga kulit tetap bersih dan sehat. Sistem sekolah awalnya berjalan mulus, namun seorang siswi bernama Sofia yang diperankan oleh Selina Martin mulai mencurigai adanya keganjalan yang terjadi. Ia berhenti meminum vitamin sejak berada di level 13. Sophia kemudian menceritakan kecurigaannya pada temannya Vivian, Katie Douglas. Vivian awalnya menyangkal, namun setelah mereka menemukan mayat seorang teman bernama Rita yang diperankan oleh Emilia Williamson yang lebih dulu diadopsi, satu persatu bukti kejanggalan pun muncul. Organ tubuh Rita rupanya diambil untuk kepentingan berbisnis kecantikan yang dijalankan sang kepala sekolah, Miss Brixie, yang diperankan oleh Sarah Koenig, sama Dr. Mayro yang diperankan oleh Peter Outbridge. Vivian dan Sophia harus menghentikan rencana jahat Miss Brixie sebelum mereka dan teman-temannya jadi korban selanjutnya. Apakah mereka akan berhasil? Saksikan kelanjutan ceritanya dalam film Level 16 melalui link yang ada di deskripsi. Yang ketiga, gue punya film yang berjudul Ready or Not. Ready or Not adalah film horor yang dirilis pada tahun 2019. Dibintangi oleh Samara Weaving dan Mark O'Brien. Film ini mengangkat tema pemujaan setan namun dikemas dengan ide segar dan berbeda. Ready or Not bercerita tentang wanita muda bernama Grace yang diperankan oleh Samara Weaving yang sedang berbahagia karena bisa menikahi kekasihnya Alex Ledomas yang diperankan oleh Mark O'Brien. Alex adalah pria tampan dan kaya, salah satu anggota keluarga Ledomas, pemilik perusahaan mainan terbesar di Amerika Serikat. Sorry kalau gue salah baca. Ledomas, susah guys. Pesta pernikahan berlangsung indah di siang hari. Malamnya, Grace, Alex, dan anggota keluarga Ledomas lainnya berkumpul dan minum anggur bersama. Tony yang diperankan oleh Henry Czerny, ayah Alex, menjelaskan ada tradisi dalam keluarga Ledomas yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Grace harus berpartisipasi dalam tradisi ini jika ingin diterima menjadi bagian dari Ledomas. Grace harus memainkan permainan tertentu sesuai kartu yang dia dapat dari dalam sebuah kotak misterius. Kartu yang dipilih Grace bertuliskan petak umpet. Anggota keluarga Ledomas mengambil senjata dan mulai memburunya. Ternyata, tradisi ini merupakan sebuah persembahan bagi pemuja setan. Sejak dahulu, kakek buyut Alex telah bersekutu dengan setan demi mempertahankan kesuksesannya dan juga kekayaannya. Apakah Grace bisa lolos dan selamat dari permainan mengerikan ini? Saksikan kelanjutan ceritanya dalam film Ready or Not, link ada di deskripsi. Oke guys, jadi ini adalah 3 film yang gue rekomendasiin buat kalian. Menurut gue dari Level 16 gue kasih rating dia 8,5/10, Pet Sematary 8/10, dan Ready or Not shock terapinya lebih banyak, jump scare-nya lebih banyak. Gue kasih dia tetap 8,5. Cuma kenapa gue kasihnya 8,5? Ceritanya tuh menurut gue gak terlalu gimana, cuma dia itu banyak banget jump scare-nya. Cuma Ready or Not ini emang dia banyak banget shock terapinya, kayak jump scare-nya juga banyak, bikin kaget, bikin penasaran. Apalagi ini dia berbasisnya kayak jadi bunuh-membunuh gitu loh. Nah, kalau kalian pengen bikin shock terapi jantung, kalian mending nonton yang Ready or Not. Karena kalau yang Pet Sematary ini memang bener-bener kayak tentang setan banget gitu. Kalau yang Ready or Not itu lebih campur tangannya manusia, lebih ke kekerasan, tapi dia banyak banget jump scare. Kalau yang Level 16 hampir sama, banyak ngagetinnya. Cuma di sini nggak ada kemisteriusan, jadi ini kayak apa sih? Cuma ini kayak perdagangan organ manusia berdalih olah asrama gitu. Ini film bikin penasaran. Oke, linknya semua ada di deskripsi. Kalian bisa nonton kisah selanjutnya, bagaimana endingnya. Happy watching. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Thank you, bye.